Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi kali ini. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, 3M-nya jangan lupa pokoknya. Nah, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya adalah salah satu siswa SMK Telkom Purwokerto. Nama saya Arshidan Suhaili, saya kelas 12 RPL 1, nomor absen 29. Nah, pada video kali ini aku bakal ngajak teman-teman nih untuk mengetahui bagaimana secara smartphone. Ya, betul, smartphone. Benda yang sedang teman-teman gunakan untuk menonton video ini, itu bagaimana sih awal mula bisa ada smartphone, bagaimana sejarahnya, bagaimana bentuk pada awalnya, apa merek pertama smartphone, apakah Nokia, apakah Oppo, atau malah Xiaomi. Nah, semuanya bakalan terjawab pada video kali ini. Oh iya, untuk video kali ini, selain digunakan untuk konten edukasi, video ini juga dibuat untuk memenuhi penugasan ujian sekolah mata pelajaran sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's go! Smartphone, siapa sih yang asing dengan benda yang satu ini? Ya, benda yang hampir nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya, karena kehidupan kita sangat amat dibantu oleh benda yang bernama smartphone ini ya. Mulai dari menghubungi saudara, kerabat, teman yang jaraknya lumayan jauh di sana, dengan hanya menggunakan smartphone kita bisa mendekatkan hal tersebut ya. Sehingga inilah salah satu fungsi smartphone sebagai sarana komunikasi, yaitu mendekatkan yang jauh. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa menggunakan smartphone untuk menghilangkan waktu luang ya, untuk mengisi waktu luang, yaitu dengan bermain video game, dengan menonton film misalnya. Terus juga dengan menggunakan smartphone, teman-teman bisa menggunakan kameranya untuk mengabadikan momen-momen penting atau momen-momen indah yang ada pada hidup teman-teman. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya kan, bagaimana sih awal mula secara smartphone? Bagaimana sejarahnya kok sampai bisa secanggih sekarang ini? Bagaimana kok bisa sekeren ini? Nah, smartphone pertama itu diawali dengan IBM Personal Communicator. Ponsel ini diluncurkan oleh perusahaan IBM pada tanggal 16 Agustus 1994 ya, dengan harga yang waktu itu terbilang cukup fantastis ya, yaitu sekitar 12-14 juta hanya untuk sebuah smartphone, dimana harga tersebut merupakan harga yang cukup fantastis pada zamannya ya. Nah, untuk beratnya sendiri, smartphone ini memiliki berat mencapai 500 gram. Yang mana 500 gram menurut saya angka yang cukup tinggi ya, dimana angka tersebut kalau misal diterapkan di smartphone zaman sekarang pasti sangat nggak nyaman ya untuk dibawa-bawa maupun digunakan. Namun pada masanya smartphone ini memiliki fitur yang terbilang cukup lengkap ya, yaitu ada kalender, email, catatan, dan bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat. HP ini juga dilengkapi dengan stylus yang digunakan untuk memencet layarnya. Nah, ngomong-ngomong soal layarnya sendiri dia berwarna hijau ya, dengan layar sentuh monokrom. Bentuknya sendiri dia berwarna hitam seperti batu bata gini ya, cuman dia lebih kecil sedikit. Namun kelemahan dari ponsel ini adalah ketika teman-teman sudah menggunakan selama 1 jam, ponsel ini harus diisi dayanya kembali sehingga bisa digunakan kembali. Nah, inilah yang menyebabkan alat komunikasi ini hilang dari pasaran 2 tahun kemudian. Yang kedua ada Nokia 9000 Communicator. Nah, siapa sih di sini yang nggak kenal dengan merek satu ini? Nokia ya. Nokia bisa dibilang cukup legenda ya, cukup legend dalam dunia smartphone, dalam dunia per-HP-an. Nah, ponsel ini sendiri dirilis tahun 1996 dengan ketebalan 1,5 inci, di mana untuk saat ini ketebalan 1,5 inci itu bisa dibilang cukup tebal ya, dimana smartphone sekarang tuh udah tipis-tipis. Nah, ini 1,5 inci tuh masih tebal dengan bobot sekitar 397 gram. Ya lumayan agak lebih enteng daripada IBM yang sebelumnya itu yang mencapai 500 gram. Ini mungkin sekitar setengahnya lebih dikit lah, ya lumayan lah, penurunannya lumayan signifikan. Nah, untuk smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan tombol dial, tombol navigasi, dan juga layar monokrom ya, karena pada masanya belum ada layar yang berwarna, semuanya masih monokrom pada masa itu gitu. Smartphone ini bisa dibilang merupakan smartphone yang
hampir mirip dengan smartphone sekarang ya. Kenapa? Karena smartphone ini sudah memiliki fitur-fitur yang mirip dengan smartphone zaman sekarang ya. Seperti dia punya kemampuan mengirim email, fax, terus bisa juga digunakan untuk mengakses internet, dan juga bisa digunakan untuk memproses kata hingga lembar kerja. Dan untuk sistem operasinya sendiri adalah Geos yang merupakan cikal bakal dari Symbian. Produk terakhirnya adalah Nokia E90 Communicator yang dirilis pada tahun 2007, yang mana itu sekitar 15 tahun yang lalu. Selanjutnya ada PDA Phone. PDA Phone ini dikenalkan pada tahun 2005. HP ini memang jarang digunakan oleh orang Indonesia ya. Namun saat ini lebih sering digunakan oleh para eksekutif yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. PDA sendiri sebenarnya merupakan sebuah singkatan ya. Jadi PDA ini merupakan singkatan dari Personal Digital Assistant, dan ponsel ini sendiri menggunakan sistem operasi Windows. Ponsel ini sanggup diajak berkomunikasi selama 3,5 sampai 4 jam. Ya masih lumayan lah ya daripada IBM yang sebelumnya yang hanya bisa digunakan selama 1 jam. 3,5 sampai 4 jam udah ya lumayan lebih baik lah daripada yang sebelumnya tentunya. Namun untuk waktu tunggunya juga diklaim lebih lama, yaitu sekitar 150 sampai 200 jam. Sangat keren bukan? Selanjutnya ada Nokia Symbian. Nah, Nokia Symbian adalah mungkin bisa dibilang HP-nya anak 90-an ya. Anak 90-an mungkin nggak asing dengan Nokia Symbian. Nokia ini terkenal di era-era 2005 sampai 2010-an, di mana masa-masa tersebut adalah masa-masa anak-anak 90-an udah mulai beranjak dewasa ya. Pasti punya nih salah satu dari Nokia Symbian ini. Ponsel ini juga punya banyak sekali tipe ya, yaitu ada Nokia 3650, Nokia 6600, Engage, M70, dan juga lainnya. Untuk harganya juga bervariatif ya, tergantung tipe dan waktu keluarannya. Fitur-fiturnya juga semakin lengkap daripada smartphone sebelumnya, yaitu bisa digunakan untuk multitasking, bermain game, mengakses internet, mendengarkan musik, merekam video. Bahkan nih untuk ngedit file Microsoft Word juga sudah bisa pada zamannya. Sangat revolusioner ya. Yang kelima ada BlackBerry. Nah, smartphone ini sendiri terkenal karena aplikasi chattingnya yaitu BlackBerry Messenger. Nah, siapa nih dari teman-teman yang dulu pernah punya akun BBM? Nah, BBM tuh awalnya dibawa oleh smartphone ini teman-teman, yaitu dari BlackBerry. Gadget pertama BlackBerry yaitu BlackBerry 5810 yang diluncurkan oleh perusahaan RIM yang merupakan sebuah perusahaan di bidang pager. Ponsel ini sudah dilengkapi dengan jaringan GSM dan CPRS. Namun ponsel ini juga memiliki kelemahan, yaitu ketika teman-teman sedang menelpon, teman-teman harus menggunakan headset untuk mendengarkan suara dari lawan bicara teman-teman nih, karena mungkin smartphone ini belum dilengkapi dengan speaker luar. Jadi teman-teman ketika sedang menelpon, ya mau gak mau harus menggunakan headset ketika teman-teman mau mendengarkan suara dari lawan bicara teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2009, BlackBerry makin terkenal dengan mengeluarkan tipe-tipe baru dan juga spesifikasi yang lebih lengkap dan tentunya paket internet yang lebih murah. Yang keenam ada Android. Android sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux ya, yang dikembangkan oleh Android Inc. lalu dibeli oleh Google pada tahun 2005. Awalnya Android ini merupakan sebuah sistem operasi kamera digital ya, namun beralih pada ponsel agar mencakup pasar yang lebih luas. Kemudian dinamai dengan Sonar dengan desain awal mirip BlackBerry yang tadi itu, dengan keyboard QWERTY tanpa touchscreen ya, waktu itu belum touchscreen. Namun seiring berjalannya waktu, Sonar didesain ulang sehingga menjadi layar sentuh atau touchscreen. Kemudian Android pun tidak langsung tenar kayak BlackBerry yang sebelumnya itu. Pada tahun 2008 muncul nih smartphone Android pertama, yaitu HTC Dream yang dikenal juga dengan nama G1 dan terus berkembang sampai Android yang kita kenal sekarang ini. Yang ketujuh ada iPhone. Nah, siapa nih dari teman-teman yang nggak tahu smartphone ini? Smartphone yang bisa dibilang smartphone yang cukup premium ya, karena terkenal dengan menjual smartphone yang bisa dibilang cukup mahal, yang mana bisa teman-teman lihat ya, sekarang iPhone 13 Pro Max aja mencapai berapa itu? 21 jutaan ya. Nah, iPhone sendiri ini dirilis pertama kali pada tahun 2007. Pendirinya sendiri yaitu kakek Steve Jobs menggabungkan 3 produk yang luar biasa, yaitu iPod, telepon seluler, dan juga perangkat komunikasi internet ke dalam satu produk bernama iPhone.
Ponsel pertama ini masih belum mendukung 3G ya, jadi konektivitasnya pada saat itu masih 2G. Maka dari itu ponsel ini bisa disebut iPhone 2G karena memang konektivitasnya pada masa itu masih 2G atau 8G ya, biasanya kita kenal dengan nama 8G. Namun walaupun begitu, smartphone ini mempunyai kelebihan yang lumayan banyak ya, yaitu ada multi touch tanpa stylus, sinkronisasi dengan iTunes, dan juga multitasking, serta mampu memutar film dengan durasi panjang. Nah, untuk perangkat orangnya sendiri dia menggunakan iOS, dan juga seperti yang sudah saya bilang tadi, merek ini dianggap smartphone premium ya, karena emang harga dan kualitasnya yang terbilang mahal, tapi ya sebanding lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Yang terakhir ada Windows Phone. Nah, setelah Symbian mulai redup nih pada tahun 2010 akhir, muncul smartphone yang menggandeng Android dan iOS. Microsoft akhirnya masuk ke dalam sistem operasi smartphone. Nah, pada saat itu Windows Phone pertama kali diluncurkan pada 2010 ya, kalau nggak salah sekitar bulan Februari gitu. Kemudian Microsoft bekerjasama dengan Nokia untuk menjadi sistem operasinya menggantikan Symbian yang kala itu sudah mulai redup. Nah, produk Windows Phone pertama kali yang diluncurkan ke pasar Indonesia pada tahun 2015 adalah Nokia Lumia 800 dan Nokia Lumia 710 dengan touchscreen dan berbagai macam aplikasi. Nah, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung video. Semoga ilmu yang tadi saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam bertutur kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.